Di circle gue yang dulu ataupun teman-teman sesama pengusaha yang baru mulai dulu 8, 12 tahun yang lalu, itu sering banget ngetahuin gue kalau lagi ngomongin soal mindset. Dibilang sok motivator lah, sotoy lah, kebanyakan nonton video motivasi lah, sering ngehalu lah, setengah gila lah, dibilang kebanyakan permainan kata-kata doang lah, kebanyakan teori lah, malah diejek-ejek. Yang penting mindset, yang penting keset, sunset, beset. Tapi kenyataannya justru awalnya itu mindset lah yang pelan demi perlahan merubah hidup gua. Karena gue lebih open minded soal dunia luar ataupun pengetahuan yang gue belum tahu. Soalnya di otak gua nggak mungkin kalau lu seorang konglomerat terus lu ajarin anak lu tuh apa nak mindset, apa nak keset, nggak mungkin. Pasti dia turunin cara pemikiran atau mindset seorang konglomerat ke anak-anaknya. Supaya anaknya bener. Supaya anaknya masa depannya lebih bagus lagi. Supaya anaknya nggak terjerumus ke dalam lobang yang sama kayak bapaknya dulu. Tapi di sini kalau udah bahas mindset, kebanyakan ngejek. Kebanyakan nyepelein. Kebanyakan nyinyir sama julid. Mindset itu yang bikin gua nggak gampang cepat ngejudge, bikin gua bisa belajar dari siapapun, bikin gua ngerti kalau hidup itu bisa kita yang atur dengan cara pikir yang benar. Hari ini gue mau share satu hal mindset ke kalian yang mudah-mudahan kalian tonton ini sampai habis. Karena kalau ini keluar lagi dari mulut kalian, terutama karyawan-karyawan gue yang nonton nih, gue SP lu. Otak manusia itu canggih, tapi juga polos. Apapun yang sering lu ulang, dianggap itu kebenaran. Ini bukan soal motivasi, ini soal wiring otak. Setiap ucapan itu kayak perintah sistem, kayak lu coding. Bedanya ini coding ke otak lu sendiri. Dan satu kalimat bisa ngeblok potensi lu berpuluh-puluh tahun. Misalkan, bos gue bodoh, nggak ngerti-ngerti gue jelasin sesuatu. Lu ubah, gue belum tahu nih caranya jelasin hal yang kompleks jadi simple. Biar bos gue ngerti. Sama, kalau lu atasan, posisinya atasan juga. Susah cari orang pinter sekarang, blow on semua. Lu ubah, gua belum ada keahlian untuk cari orang pinter yang tepat. Atau ini orang blow on, diajarin gak ngerti-ngerti. Lu ubah, gua belum tahu caranya ngejelasin ke dia dengan bahasa yang sederhana dan mudah agar dia ngerti. Kenapa harus diubah seperti itu cara ngomongnya? Biar kontrolnya di elu. Biar elu akhirnya bisa ngelakuin sesuatu. Sebenarnya ada nggak orang blow on yang diajarin berkali-kali nggak ngerti? Ada memang. Cuman kalau bos lu udah kasih karyawannya udah begitu gimana? Lu adjust sendiri lah. Atau setidaknya lu effort dikit lagi lah udah. Next. Saya orangnya mah nggak bisa matematika dari dulu. Pusing. Lu ubah. Gua belum ada keahlian untuk bisa matematika. Atau gua ngerti sih tambah kurang kali bagi. Tapi kalau udah ngomong kuadrat, itu gua agak bingung. Jadinya itu ada harapan nanti lu untuk belajar. Dan ada kepercayaan diri lu kalau lu bisa. Lu gak nol-nol banget. Tapi kalau dari awal, saya mah gak bisa. Saya mah bodoh matematika. Jadinya tuh titik. That's it. Lu sampai mati juga gak bakal bisa matematika akhirnya. Mindset itu jadi keuntungan atau kerugian kalau mikirnya kayak gitu? Pasti kerugian karena lu jadinya hopeless. Lu terima apa adanya aja. Jadinya gak ada harapan. Lu nyerah udah gitu aja. Jadinya lu gak bakalan maju. Gue juga sama dulu. Gue label dan bilang diri gue sendiri nih. Gue mah orangnya terlalu logik bro. Gue terlalu suka angka. Gue gak kreatif. Tapi nggak bisa, gue harus ubah itu menjadi gue belum tahu caranya jadi orang kreatif. Kalau gue bilang belum tahu caranya, berarti ada caranya. Berarti gue bisa belajar, berarti gue bisa kreatif, berarti gue bisa belajar sesuatu untuk menjadikan diri gue tuh kreatif. Nanti jadi action plan kalau udah gitu. Oh, kalau mau kreatif berarti harus bisa misalkan kumpulin referensi yang banyak, modeling atau copy paste dulu, ngerti nulis skrip, ngerti cara buat video yang bagus, ngerti cara lightning. Nah, ketika udah ada action plan-nya dan dikerjakan, akhirnya gue sekarang tahu cara jadi kreatif. Akhirnya label tersebut hilang. Akhirnya gue kreatif. Tapi kalau di awal udah mikirnya, gue orangnya gak kreatif karena gue otak kiri. Ya jadinya udah. Sampai mati juga gue gak kreatif-kreatif ujungnya. Karena gue langsung label diri gue begitu.
Ini juga ke teman-teman founder atau CEO yang lainnya sama keluhannya. Mereka bilang sebagai business owner, talent di Indonesia mah bodoh-bodoh, susah diajarinnya. Harusnya diubah. Gua yang belum tahu caranya cari talent yang pinter di Indonesia. Atau ubah gua yang belum tahu caranya ngajarin orang supaya dia jadi pinter sesuai mau gua. Karena kalau lu bilang talent di Indonesia mah bodoh-bodoh, semua ya udah jadinya titik. Lu terima keadaan itu and that's it. Karir lu atau bisnis lu selesai sampai di sana. Ini buat ke teman-teman content creator gua yang lain juga sama nih keluhannya. Oh temen banyak lah yang content creator bilang orang mah nggak ngerti sama konten gua. Orang Indonesia terlalu bodoh untuk konten gua. Konten gua terlalu pintar. Orang nggak ngerti. Ini content creator yang biasanya so idealis ngomongnya gini semua. Konten gue terlalu pinter buat orang Indonesia makanya nggak ada yang nonton. Harusnya diubah. Gue yang belum punya keahlian untuk buat konten yang bisa dicerna dengan baik oleh mereka. Atau gue belum punya keahlian untuk buat konten gue yang kompleks ini menjadi mudah dicerna. Video gue ini cukup berat loh untuk dicerna. Tapi gue tetap harus berusaha buat video ini sebodoh dan sesimpel mungkin. Agar kalian dapat dan dicerna maksud dari video ini. Tapi kalau gue di awal, udahlah bahas mindset ini nggak bakal ngerti mereka, nggak bakal sampai IQ-nya. Ya gue jadinya nyerah. Padahal sebenarnya gue yang belum ada keahlian untuk buat suatu video yang kompleks dan berat menjadi mudah dicerna. Jadi gue mohon for the love of God. Mulailah coba merubah kata-kata yang keluar dari mulut lu itu. Kalau itu sesuatu yang negatif. Ubah jadi belum tahu atau belum ada skillsnya. Jangan langsung label. Gua kasih contoh banyak lagi. Gua tuh orangnya mageran. Ubah. Gua belum tahu caranya biar gak mager. Atau gua tuh orangnya gak bisa fokus. Lu ubah. Gua belum tahu caranya biar bisa fokus. Gua nggak kreatif, ubah. Gua belum tahu caranya biar jadi orang kreatif. Gua mah emang orangnya suka telat, ubah. Gua belum tahu caranya jadi orang yang on time. Gua orangnya males, ubah. Gua belum tahu caranya jadi orang rajin. Gua orangnya mah boros, ubah. Gua belum tahu caranya jadi orang yang hemat. Gua nggak bisa nabung, ubah. Gua belum tahu caranya biar bisa nabung. Gue gak bisa buat konten, ubah. Gue belum tahu caranya buat konten. Gue gak bisa public speaking, lu ubah. Gue belum tahu caranya biar bisa public speaking. Gue gak bisa bangun pagi, lu ubah. Gue belum tahu caranya biar bisa bangun pagi. Gue harus ngerokok dulu nih Bor, biar dapet ide, lu ubah. Gue belum tahu caranya biar dapet ide tanpa ngerokok. Contoh lagi di diri gue, mindset gue juga dulu blocking. Sama, pokoknya udahlah. Emang orang Indonesia gak bisa menghargai brand lokal. Gue ganti. Gua yang belum tahu caranya membuat brand lokal Live Half gua disukai banyak orang. Gua yang belum tahu caranya buat produk lokal yang bagus. Gua yang belum tahu caranya saingan dengan brand luar negeri. Gua yang belum tahu caranya Live Half supaya produknya terjangkau. Gua yang belum tahu caranya branding biar brand Live Half gua punya menjadi terlihat mahal. Gua yang belum tahu caranya jualan online. Bukan, orang mah kalau nggak dipegang barangnya nggak bakal dibeli. Gue yang belum tahu caranya. Gue yang belum tahu caranya ngobrol sama pemilik pabrik supaya percaya dengan visi gue. Gue yang belum tahu caranya ngehandle tim atau karyawan profesional. Gue yang belum tahu caranya bermain sosial media untuk brand gue Live Half. Gue yang belum tahu baju seperti apa yang disukai orang Indonesia. Ketika gue ngurus gudang Live Half nih dengan banyaknya oknum yang minta duit preman sekitar, gue bisa bilang, udahlah bisnis di Indonesia emang begini, habis terus. Ternyata gue yang belum tahu caranya berkomunikasi dan cara ngelobi oknum-oknum ini supaya lu jangan terlalu diperes lah pak gue. Jual baju mau untung berapa sih? Misalkan ketika gue buat produk waktu itu kok banyak reject terus. Apa memang begini produksi di Indonesia? Ternyata gue yang belum tahu caranya dapetin vendor yang bagus dan berintegritas tinggi.
Ketika gue pusing kena surat pajak terus SP2DK, ternyata gua yang belum tahu caranya ngurus perpajakan di Indonesia dengan benar. Ketika gue pusing, kok ini karyawan gue di Livaf ribut mulu, drama mulu nih antar karyawan nih. Ternyata gua yang belum tahu cara rekrut karyawan atau melatih karyawan supaya kompak. Ketika gua ngeluh waktu ngebangun TikTok Livaf, karena nggak FYP nih konten Livaf gua di TikTok, sempet bilang, aduh orang Indonesia mah maunya alay semua kontennya. Gue ubah. Gua yang belum tahu caranya buat konten untuk brand fashion di TikTok supaya FYP. Salahnya di gua yang belum tahu. Gua yang belum ada skillsnya. Ketika lu ubah satu dua kata tersebut, dari tadinya label, lu nge-label diri lu jadi lu belum tahu caranya, akhirnya ada harapan. Ternyata gua yang belum tahu caranya. Berarti gua bisa nggak cari caranya? Bisa. Berarti gue bisa berubah nggak jadi lebih baik? Bisa kalau gue mau effort. Berarti berubah nggak itu yang tadinya nyerah, titik, that's it, menjadi ada caranya. Tinggal gue mau atau enggak. Kalau gitu lu bisa kontrol nggak? Bisa. Kalau gitu lu bisa berubah nggak? Bisa. Turunin ego lu, jangan langsung label diri lu. Bilang kalau belum tahu caranya. Ada beberapa alasan kenapa kita suka self label negatif gitu. Biar punya alasan kalau gagal. Jadi kalau lu gak dapet hasil bisa bilang, ya emang gue pemalas dari dulu. Atau biar gak disangka sombong. Padahal percaya diri itu bukan sombong. Sombong itu lu ngerendahin orang lain. Percaya diri itu lu ngebangun diri sendiri. Jangan kabur dari potensi lu cuman karena takut dinilai. Kadang orang pikir ini cara biar humble. Gue mah orangnya males. Enggak, itu bukan rendah hati. Itu merendahkan diri sendiri. Kalau memang lu belum rapi, jangan bilang gua mah orangnya emang berantakan. Lu bilangnya, gua lagi belajar buat lebih rapi. Atau gua belum tahu caranya biar jadi orang rapi. Itu upgrade. Lu boleh bilang, ah ribet amat mikirin kata-kata anjir. Tapi kenyataannya cara lu ngomong itu sama dengan cara lu mikir. Dan itu sama dengan cara lu hidup. Mulai hari ini upgrade omongan lu. Karena lu gak mau kan sampai mati lu dikenal sebagai si yang suka telat, si yang gak bisa nabung, si yang gampang nyerah, si bodoh, si males, si berantakan. Lu bukan itu. Lu bisa jadi jauh lebih baik dari itu. Gue bikin video ini bukan cuman buat nyentil lu, tapi buat ngajak lu mikir lebih besar, mikir solusi. Karena kalau middle class Indonesia, orang-orang kayak lu dan gua terus ngerendahin diri pakai kata-kata sendiri, negara ini bakal stuck. Gue tinggal di sini, gue kerja di sini, gue bangun masa depan di sini, aset gue di sini semua. Ini salah satu alasan gue muncul lagi di YouTube buat edukasi. Gue nggak bikin video ini buat nyalahin siapa-siapa. Gue bikin karena gue yakin banyak dari kalian punya potensi yang gila, yang bagus. Tapi semua itu kehalang sama kalimat kecil yang kita ucapin tanpa dipikir terlebih dahulu. Sekarang lu komen di bawah guys. Dari video ini lu dapat sesuatu kan. Nah, limiting belief apa yang pernah atau sering lu ucapin dan apa versi upgrade kalimatnya. Komen di bawah. Gue itu nggak pernah baca komen. Biasanya tim gue yang kasih tahu kira-kira penonton komennya apa saja. Karena gue tahu isinya sosial media itu kebanyakan toksik. Makanya gue nggak baca komen sama sekali. Tapi khusus di video ini gue bakalan baca komennya satu persatu semua. Jadi tolong kalian komen, gue pengen tahu limiting belief apa yang pernah atau sering lu ucapin dan apa versi upgrade kalimatnya. Misal, gue mau orangnya gak bisa ngomong di depan umum, menjadi gue yang belum tahu caranya biar bisa ngomong di depan umum. Kalau lu suka video gue yang ini, pasti lu juga suka video gue tentang cara orang kaya berpikir yang diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Jadi mereka ini bukan cuman turunin warisan harta doang, tapi cara berpikir. Apa aja tuh? Videonya di sini udah gua siapin, langsung klik aja.